Waktu itu tahun 2017, awal saya masih suka touring karena hobi dan refreshing. Saat itu kami berlima akan menghadiri acara di Brebes. Kami putuskan berangkat dari Magelang pukul 16 TAU dengan 4 motor 5 orang. Satu motor saya dan teman saya boncengan dan 3 motor teman saya mengendarai sendiri-sendiri. Diawali dengan doa bersama. Akhirnya kami berlima berangkat lewat Temanggung. Dari awal memang firasat agak tidak enak, tetapi saya cuma diam aja. Teman-teman gak ada yang percaya soal mistis-mistis. Motor kami pun melaju beriringan. Baru sampai Parakan naik arah Weleri, ternyata sudah mendekati maghrib karena jalanan yang ramai. Kami pun berhenti untuk beristirahat sejenak. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, kami pun melanjutkan perjalanan. Syah dan teman saya memang di barisan belakang sendiri karena hanya kami yang boncengan. Malam pun mulai tiba, menyusuri jalan yang menanjak dan berkelok-kelok menuju ke Batang. Awalnya masih banyak truk dan bis di sepanjang jalan. Lama-kelamaan semakin sepi dan jalan semakin gelap. Jujur saya memang sering melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Ada di cerita pertama saya soal asal-muasal saya bisa lihat MG tentang Ibu Kunti. Tetapi terkadang saya ingin mau menceritakan hal itu ke teman saya. Tidak sedikit teman saya yang sudah tahu, lalu mengatakan saya aneh atau berhalusinasi. Fine, tidak apa, karena mereka tidak mengalami dan merasakan. Lain halnya jika mereka yang mengalami, baru mereka minta pendapat ke saya. Lanjut ke cerita. Kami berlima mulai masuk ke jalan naik turun, berkelok-kelok kanan kiri, pohon besar, dan tidak jarang terlihat jurang. Makin lama perjalanan makin terasa gelap dan dingin. Waktu itu sekitar pukul 21 dan acara di Brebes memang sudah mulai dari pukul 20, jadi kami pun tetap melaju tanpa berhenti lagi. Saya merasa di pinggir jalan ada sesuatu di pohon yang melihat kami. Tapi karena saya tidak mau memperhatikan dan membahas, saya bilang ke teman saya, "San, kok gelap banget, jalan ngeri belak-belok, hati-hati ya. Aku kok takut tak nutup mata aja." Teman saya pun mengiyakan untuk saya memejamkan mata dan pegangan. Saat saya memejamkan mata, tiba-tiba tas ransel yang saya bawa terasa berat. Seperti ada yang gondeli alias menarik. Saya coba berdoa dan tak menghiraukan, tapi rasanya makin berat sampai punggung saya ikut sakit. Saya pun membuka mata dan berharap tak apa-apa di belakang tas saya. Saya tengok ke belakang, benar tidak ada apa-apa, hanya terlihat gelapnya jalan, tanpa penerangan. Syukurlah, rasa saya di dalam hati. Tetapi saat saya melihat ke depan, astaga, apa itu? Teman saya 3 motor di depan kan sendirian, tidak ada boncengannya. Paling depan sebut saja Han, dia memakai motor dengan 3 box samping kanan, kiri, dan belakang. Belakangnya ada Jack, motornya ada 2 box kanan dan kiri. Lalu di belakangnya ada Angga, motornya tanpa box, jadi terlihat jelas ketika ada sesuatu yang bonceng di motor Angga. Saya coba menggosok mata saya, siapa tahu saya salah lihat. Tetapi tetap saya melihat sosok berpakaian putih berambut panjang bonceng di motor Angga. Kaget, bingung, dan takut perasaan saya waktu itu, karena Angga dari dulu paling sering kecelakaan. Entah karena dia kurang hati-hati atau karena dia sering diikuti MG. Saya pun mendoakan Angga dalam hati. Karena dalam perjalanan motor terus melaju beriringan, tidak mungkin juga saya mengatakan ke Angga kalau ada yang membonceng. Perjalanan tetap berlanjut beriringan, dan kami dihadapkan di persimpangan. Arah kanan tulisannya menuju Batang. Arah kiri tulisannya apa gitu, saya lupa. Maka Bang Han sebagai pemimpin blok kanan. Kami pun mengikuti di belakangnya. Terus berjalan. 10 menitan kok kami balik ke persimpangan yang sama persis. Kanan arah Batang. Lalu mulai kami merasa aneh. Temanku berkata, "Ren, bukannya barusan lewat sini kok bisa balik lagi ya? Padahal setauku jalan sini gak ada jalan muter." Saya pun menjawab, "Da doa dalam hati. Mana jalan gelap tenan, gak ada lampu sama sekali." Klakson Bang Han pun mengagetkan pembicaraan saya dengan teman saya. Bang Han memberi aba-aba untuk blok kiri saja. Kami pun menjawab dengan klakson 1W. Saat kami blok kiri, tiba-tiba saya melihat MG yang membonceng si Angga terbang dan cekikikan. Saya takut sekali, semakin kencang saya pegangan ke teman saya. Teman saya ternyata juga mendengar suara itu. "Ren, tutup mata, enek takut. Barusan ada sek cekikikan toh." Saya tidak berani menjawab, saya pun hanya berdoa. Takut sekali kalau itu MG tiba-tiba balik, gimana coba. Setelah 15 menit kami blok kiri, ternyata benar mulai terlihat dari jauh ada lampu-lampu rumah penduduk. Kami pun ngebut agar segera turun ke jalan besar.
Benar arah kiri membawa kami ke kota Batang. Kami pun berhenti sejenak setelah melihat Indomaret di pinggir jalan utama. Kami pun duduk di Indomaret dan membeli minuman. Bang Han langsung menyeletuk, untung tadi belok kiri, belok kanan tulisan ke Batang, cuma diputer-puterin. Ren gak kerasa apa-apa po kamu. Teman-teman pun menoleh ke arah saya. Hadeu apesnian. Terpaksa saya cerita. Ya kerasa, tadi pada denger gak ada yang cekikikan. Angga pun menjawab, iya denger. Aku merinding Ren tak kira kamu sek ketawa nakut-nakuti. Tapi ya gak mungkin kamu seiseng itu. Bang Jack pun menyahut, yang cekikikan itu yang bonceng kamu gak? Opo gak kerasa nek diboncengi? Angga pun kaget. Yang bener bang, aku tuh di jalan merinding terus. Tak kira karena dingin dan jalan gelap. Ternyata Bang Jack melihat ada sosok MJ bonceng Angga dari spionnya. Kata orang tua sih, MJ terkadang bisa terlihat di cermin. Entah bener apa gak yang jelas waktu itu Bang Jack juga lihat. Tapi San, Han sama Angga gak lihat tuh MG, cuma denger waktu cekikikan aja. Udah yuk kita lanjut jalan. Udah kemalaman acara Brebes udah bubar next sampai sana. Bang Han pun membubarkan percakapan kami. Iya sih selain jam sudah mepet, cerita MJ gitu malam-malam takutnya kan diikutin. Kami pun lanjut perjalanan. Dan akhirnya sampai Brebes, acara sudah bubar. Tapi tamu dan teman-teman sebanyak banget di sana. Jadi kami mengusir lelah dengan ngobrol sana-sini. Ketemu teman-teman beda kota. Nah sebenarnya saya tidak tahu kalau tempat yang saya lewati itu Alas Roban.